Hola gengs, selamat sore jam 5 nih. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Karena sesi ngebrew di desa ala-ala udah selesai. Kembali lagi sesi ngebrew kita di Jakarta. Tapi lokasinya seperti yang ketika rumah di desa ala-ala dalam kondisi dalam masih renovasi ya. Jadi kita akan ngopi di suasana Jakarta yang panas banget tapi berangin. Suasana Jakarta sunter itu ke laut cuman beberapa kilo doang, dan jadi makanya sebenarnya ini cocoknya ngebir bukan ngopi ya. Ngebir pina colada, mocktail, koktail harusnya, bukan kopi ala-ala kayak gini. Oke. Tapi nggak apa-apa karena memang saya membeli si kopi ini 90 plus untuk saya obrolkan, untuk saya bahas, untuk saya gosipkan. Ini pertama kalinya saya beli 90 plus. Ini ada brew kedua kali. Jadi memang semoga saya bisa memvideokan semua proses ngebrewnya seperti apa ya. Selama si binnya masih ada, kita akan terus melakukan memvideokannya. Oke, kita akan berproses saja. Akan timbang dulu, timbangin di sini aja. Karena ini bisa dibilang bin 90 plus ini bisa dibilang mahal, walaupun memang untuk range harga masih oke lah ya. Kalau di kantong saya masih kategori masih murah. Tapi walaupun begitu kita akan tetap menghemat si kopinya. Kita akan main di gramasi sopan dulu. Kita akan gramasi sopan. Gramasi sopan versi saya. Oke, 12 gram. Kita akan main di gramasi sopan santun 12 gram. Yes, pas. Ini binnya. Oke, kita akan berproses. Kunci presso masih menjadi andalan untuk saya day to day. Kita akan tuang dulu. Lepas. Kita akan pakai gilingan di grinder size, di green size tepatnya. Green size di 1, 2, 3, 4. Gampang banget muternya. 5. Saya main di 4 circle 4.9 ya. Poin 9. Circle 4.9, lalu kita akan giling. Selesai. Kalau buat kalian yang mau sama-sama melihat gramasi gilingan saya green size, lihat sih. Sorry, ini green size nya segini. Kita main di green size kasar. Sebelumnya lebih halus dari ini. Sweet, aromatik.
let's go. Pakai velo di attach sama paper filter, itu adalah idola saya. Bisa create kopi yang beyond clean. Celah gaya lu ya. Seru ya kalau kita bisa saling bercerita. Mungkin teman-teman ala-ala di sana udah pernah bahkan mungkin mencicipi kopi yang ternyata jauh lebih advance dari saya. Silakan kita bersharing ria. Sebentar ya. Kita bikin 0. Ini adalah gramasi saya 12 gram kopi ngirit. Saya akan kasih di 60 dulu, kurang lebih pas 60. Lalu saya akan putar. Kalian boleh putar searah jarum jam atau enggak juga nggak apa-apa. Lalu saya taruh. Lalu kita akan tambahkan lagi air sengalirnya aja sampai dia mencapai 100. Sampai dia mencapai 200, kita pinggirkan dulu, biarkan dia menetes, biarin aja nggak apa-apa. Oke, dia menetes, lalu akan saya tutup. Anginnya enak. Lalu akan saya tutup. Saya diamkan sekitar 2 menit. Udah 2 menit. Lalu langkah berikutnya adalah saya akan memutar gini, menggoyangnya, biarkan dia turun. Oke, lalu kita akan press. Ini adalah style kopi percaya untuk mendapatkan sensasi yang berbeda dari kopi-kopi habiskan. Warnanya teh banget ya. Aromanya, tunggu ya, kayak ada aroma apa ya, kayak ada aroma clove. Kalau buat saya kayak ada aroma clove, ada aroma kardamom ya kalau salah ya. Ada aroma itu antara clove sama kardamom yang baru maksudnya. The restnya masih ada sensasi, kayak ada sensasi aroma getah pinus ya, ngarang-ngarang sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita akan cicipin, kita akan cobain 200 gram 12 gram air kopinya. Sorry ngomong belibet. 12 gram 200 ml air 95 derajat celcius, dan ini ada coarse versi saya. Kita akan cobain. Saya pengen tahu variabel brewing rasanya seperti apa. Ini pakai air RO di rumah. Ini rasanya sangat berbeda dengan yang pertama kali saya brew. Kalau di sini sweetness sama acidity-nya lebih kencang lagi. Ketika diseruput gitu manis terasa di mulut. Sisanya menyisakan rasa manis-manis asam. Berbeda. Bodinya lebih ringan,
compare saya ngebrew menggunakan si apa ya kemarin, Hydro Switch di 12 gram juga. Permainan gramasnya tetap 12 gram, cuman saya mainin airnya lebih sedikit ya, sekitar 170 atau 160, saya lupa. Kalau saya memang bukan penghafal racikan ya, itulah kenapa saya memang kalau ngebrew kopi sesuai dengan maunya apa ya, nggak perlu menghafal apa yang udah saya lakukan di beberapa waktu lalu. Kalau hafal saya ulangi, kalau enggak ya udah kita bikin racikan baru ya. Enak, walaupun bisa dibilang ini si 90 plus versi murah, tapi nggak murahan ya, dia tetap memberikan nuansa aroma dan rasa yang mewah kalau buat saya. Nggak tahu kalau buat orang lain. Kalau orang cincin ini pasti dibilang nggak ada sama sekali hint bitternya. Yang ada hanyalah aroma, kayak sedikit aroma. Kalau buat saya ada aroma antara cardamom atau si clove, lalu coklatnya dark coklat. Kalau buat saya dark coklat yang udah dikasih, kalau kalian pernah dapat oleh-oleh dark coklat tapi dikasih whiskey di bagian dalamnya, kayak gitu tuh secara aromanya. Ada sedikit whiskey dark coklat lah istilahnya. Saya nggak dapat floral di sini, saya nggak dapat jasmine atau tea light di sini. Cenderungannya lebih ke dry fruit. Dry fruitnya apa saya nggak tahu, karena kalau misalkan dia memang ada aprikotnya, saya termasuk orang yang mungkin dalam sekali seumur hidup baru sekali makan aprikot. Itu pun kalau ada pesta-pesta kan, yang ada kue yang ada aprikotnya. Kalau pure makan buah aprikot atau pure beli dry aprikot gitu ya, manisan atau apa yang dijual di hypermarket atau supermarket, saya nggak pernah. Jadi mungkin lost context secara rasa di saya, tapi it's okay. Tapi setidaknya kita merasakan bahwa kopi ini enak tanpa kita harus menerjemahkan secara detail bahasa. Ketika kita nggak bisa menerjemahkan, nggak harus dipaksakan. Kalau memang simple ini enak tapi saya nggak tahu aroma apa gitu, ya udah it's okay. Toh karena ini ngopi buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Kalaupun kita menjelaskan ke orang lain dan orang lain ternyata nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan, kan percuma juga. Jadi kembalikan lagi ke senses kita masing-masing, ke reference, ke selera kita masing-masing, atau kekayaan lidah kita masing-masing, selera kita masing-masing. Kalau kalian udah mencoba segala juta buah di seluruh dunia, dan mungkin di range 90 plus ini bahkan gak sesimpel cuma 3 notes, bahkan mungkin ada jutaan rasa di dalamnya. Ketika kita pecah-pecahkan menjadi atom-atom rasa yang kecil, mungkin bisa kita breakdown juga ya. Atau misalkan kalau ada sisi alat yang bisa membreakdown ketika saya teteskan satu kopi ini, secara otomatis udah terpecahkan gitu, tercabang-cabang, bahwa ini ada sekian persen mengandung clove, sekian persen mengandung bla bla bla. Tapi sekali lagi, kalau kita nggak bisa mensensesnya, buat apa gitu ya. Yang penting output. Kalau saya outputnya ini kopi enak, masalah saya bisa merasakan senses apa itu belakangan, tapi enak dulu atau enggak dulu aja sih ya. Oke, buat saya untuk si Derar Ella dari 90 plus mix heirloom ini mungkin bisa dibilang adalah heirloom mix. Terserah mix heirloomnya heirloom apaan, tapi mungkin bisa dibilang ini adalah salah satu metode, salah satu rasa dari heirloom tanda kutip yang baru kali ini saya rasakan, atau saya cicipi, atau saya cecap rasa dan aromanya. Biasanya kalau heirloom yang saya roasting atau saya brew
atau saya beli dari roastery baik dari sisi natural, proses dan lain-lainnya. Kecenderungannya permainannya ada di jasmine, lalu ada di floral, ada di peach, ada di bergamot, citrus dan lain-lainnya. Walaupun ada sense whisky tapi nggak sekencang ini misalkan, tapi ini berbeda dengan, jadi kalau ada orang bilang ini kok aromanya mirip wine, tapi ini beda buat saya. Ini sesuatu yang berbeda dari wine. Wine itu nampaknya sangat kencang sekali, tapi ketika kita brew kayak ada rasa yang ada yang terlalu simple gitu. Kalau ini tuh lumayan kompleks buat saya. Dan saya nggak tahu ya, kalau di luar kayaknya wine itu nggak gitu berkembang ya, proses wine, atau mungkin beda nama aja ya. Di luar tuh mungkin namanya anaerobic natural atau anaerobic wash, anaerobic honey, anaerobic sebenarnya mungkin. Bahkan kalau lihat proses di luar itu kayaknya kalau untuk proses jauh lebih maju lah. Saya nggak tahu ya, ini in my sotoy opinion aja sih. Mungkin di luar lebih jauh secara prosesnya. Kita adaptasi dengan dengan alat kita yang sederhana dan kita menamainya dengan hal yang berbeda. Mungkin saya nggak menuduh siapa-siapa. Enak. 90 plus. Kalau ngobrol ya teman-teman, kalau terakhir saya ngopi di kedai kopi Costa Rica Gesa dengan harga 200 harganya tuh 120.000, saya cuma dapat sedikit banget, dapat hasil brewingannya ya, dengan gramasi 12 gram 120.000, dan rasanya enak, tapi bukan yang membuat saya kejengkang ya. Tapi kalau saya jual, kalau ada teman ala-ala misalkan membawa ke kedai kopi dengan 90 plus ini, buat saya kayaknya kalau kalian jual 150.000 dengan gramasi kayak gini 12 gram dengan permainan rasio rasio panjang kayak gini, secara timing brewingnya kayaknya masih masuk akal sih. Jadi kalau di luar sana saya dapat kopi kayak gini membayar 150.000, saya nggak akan komplain. Tapi kalau kayak kemarin Costa Rica Gesa 120.000, oke, tapi sebenarnya harganya masih bisa di-push jadi 90.000 lah ya. Sekali lagi. Ciao. Sambil kita ngopi, sambil kita nyemil ya. Cemilan saya kali ini adalah dipersembahkan oleh Tosta. Bukan promo ya, saya nggak akan. Anyway, kalau ada teman ala-ala yang bilang, "Bang, lu udah di endorse ya?" Aduh, enggak deh. Saya mungkin bukan sombong, tapi saya termasuk orang yang mencoba nggak mau di endorse. Jadi kalau kayak ada kopi enak ya akan saya promoin. Ngapain kita meminta orang untuk membayar kita untuk menyampaikan hal-hal yang memang menurut kita enak ya gitu. Jadi kalau misalkan agak susah ketika kopi yang saya brew lalu saya dibayar untuk mempromotkan, terus saya bilang gak enak, kan nggak lucu ya. Itu yang saya nggak mau. Saya mau mempromot gratis kopi yang menurut saya masuk di saya dan menurut saya enak. Ada beberapa kopi yang saya beli dan ternyata sama sekali nggak masuk. Saya nggak videoin, jadi saya simply cuma ngebrew behind the scene aja, nggak saya videoin. Kasihan yang udah berjuang
membeli bean, merosting, mencap atau memberi klaim specialty, kasihan dong ya. Nanti kesannya saya menjatuhkan produk mereka. Jadi sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Kita akan membrew si daerah Ella ini dengan beberapa variabel yang akan kita lakukan ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.